teman sejawat semuanya. I know how much is on the line pas kita mau ujian prometrik. Makanya aku mutusin buat special series berbagi kebaikan di bulan suci Ramadan tahun ini selama 30 hari ke depan. So every single day kita akan bahas highlight topik sama exam secret yang sering keluar di ujian. All for free. Your dream job is waiting and aku di sini buat bantu kalian raih itu. So let's start with chapter 1. Kita akan belajar tentang CTG. Oh ya, buat yang udah kenal aku, hai, kita ketemu lagi. Dan buat yang baru tahu channel ini, kenalin, aku Rima. Aku register midwife, magister spesialis midwife yang memiliki Saudi Council dengan one shot exam. Aku berpengalaman 2 tahun di Departemen Labor and Delivery di Maternity and Children Hospital under Ministry of Health Kingdom of Saudi Arabia, tepatnya di Qasim Provinsi. Dan aku juga seorang tutor prometrik exam nih teman-teman, yang udah bantu banyak sejawat bidan lulus ujian prometrik exam. So, we will start our class about Decoding Life the Midwife Guide to CTG Mastery. Kita harus menjadi master di CTG ini. Why? Karena CTG ini like always dia ada di exam. Jadi di sana itu pemasangan CTG since patient coming to ER itu udah langsung kita CTG, udah kita monitoring nih fetal heart rate-nya itu oke atau enggak. So yeah, let's move to the next slide. Actually this one mungkin akan membuat kita pusing ya. Apa sih visualizing the invisible sympathetic accelerator parasympathetic berhubungan dengan fetal heart rate. So, kalau dia hipoksia, artinya adalah O2-nya itu rendah. Hipoksia, this is for baby, right? Jadi, ada metabolisme anaerobik yang menyebabkan lactic acid, habis itu metabolic acidemia, which is pH-nya 7.20, itu bisa menyebabkan brain injury for baby. That's why kita belajar yang namanya CTG. So, di CTG ini kalian bakalan sering tahu istilah kayak yang disingkat-singkat gitu. Contohnya ini DRC Bravado. Artinya apa? Biasanya kita nyingkatnya sih DRC Bravado kayak gitu ya. Ini buat apa aja? So, DR itu singkatan dari Divine Risk. Kita ngeliat nih resikonya itu dari kita ngeliat resikonya ini buat ke siapa gitu. Resikonya ini low or high. Okay. So kalau example ya, misal meconium Steinleicher kah? Okay. Terus IUGR. Nah, kita lihat nih resiko buat mempengaruhi CTG itu. Kalau misalnya dari maternal, mungkin ibunya punya heart disease. Oke. Next kita ke contraction. Nah, contraction ini number of contraction in 20 minutes ya. In 10 minutes I mean. Number of contraction in 10 minutes. Number of contraction in 10 minutes. Oke, kalau tulisannya agak ini nggak apa-apa ya teman-teman, jadi sambil didengar aja. Durasinya itu berapa kali gitu loh. Let's say kayak misalnya kita menghitung di partograf, tapi partograf itu sangat manual sekali ya. So we will count this contraction di dalam 10 menit itu ada berapa kali dan durasinya berapa lama kayak gitu. Kita bisa tahu dia apakah hyperstimulation atau hipotoni. Oke. Next, BRA ini baseline rate. Baseline rate ini kita lihat tuh di rata-rata fetal heart rate-nya itu, rata-ratanya ya baseline rate itu harusnya normally di 110 sampai 160. So, if below 100 itu apa namanya? Ya, brady. Kalau up dari 160 atau 160, let's say dia 175.
Itu artinya apa? Ya, takikardia. Oke. Next ada namanya V atau dari variability. Variability ini untuk mengecek oksigen statusnya bagus apa enggak, karena variability-nya itu normalnya itu dari 5 sampai 25. Kalau misalnya less dari situ, maybe ya, maybe babynya sleep, or memang karena hipoksia, terus mungkin karena dia penggunaan Maxo MgSO 4. Oke, next ada namanya akselerasi. Akselerasi ini adalah increase in fetal heart rate. Jadi fetal heart rate-nya itu harus meningkat at least lah ya, 15 beat per minute. 15 beat per minute setidaknya selama 15 second. Oke, meningkat. Let's say dari 140, taruhlah kita tambah 15 ya, berarti 155, terus habis itu 160, habis itu dia turun lagi 158, like that. Sedangkan deselerasi ini kebalikan dari akselerasi, respond to stress, artinya dari something problem, kenapa ini si TG-nya bakalan turun. Oke. Habis itu udah deh, baru kita bisa menentukan overall impressionnya, clinical decisionnya, kondisinya ini kayak gimana, kayak gitu. Oke, we will move to the next slide. The baseline rate and variability. Oke. Kalau misal tadi I already told that si TG-nya itu normal di 110 sampai 160. Kalau below 110 atau 100 itu sudah bradikardia, yang ini normalnya. Terus kalau di atas 160 itu takikardia. Nah, yang dibilang minimal variability itu seperti ini. Apa penyebabnya? Bisa karena sleep, bisa karena obat-obatannya. Terus moderate, ini dia tuh meningkat tapi 5 sampai 25. Sementara kita itu at least 15 ya, sampai ke atasnya ya nggak apa-apa. Absen, ini nggak ada sama sekali nih, nggak ada pergerakan sama sekali, ini babynya tidur. Ibaratnya kita di ICU aja, if we see the sign di monitor, nah kalian bisa berpikir ya. Oke, next, ini namanya mark lebih dari 25 beat per minute. Ini berarti dia akut struggle. Dia ini kenapa nih, stres banget ini kayaknya. Exam alert, sleep cycle max out at 40 minutes if flat below 40 minutes suspect hypoxia. Jadi untuk CTG yang kayak gini, yang namanya ini reduced variability atau minimal variability, itu biasanya gara-gara babynya sleep. Nah, untuk memastikan bahwasanya dia sleep itu cukup 40 menit aja. Kalau more than 40 minutes, nah berarti there is something problem with the baby. Next, ada namanya jenis-jenis CTG itu early deceleration, late, sama variable. Oke. Apa aja sih early deceleration ini? Kalau kita lihat, ini gara-gara penyebabnya head compression. Oke. Nah, bisa kita lihat begitu ada kontraksi, dia akan turun CTG-nya. Jadi together deh nih, together barengan. Jadi kalau kalian lihat nanti di soal antara ini kan fetal heart rate nih. Terus ini CTG ya, CTG yang ke mothernya. Kan ada dua tuh, satu ditaruh di pundus, satu ditaruh di maternal side-nya. Ini penyebabnya head compression. Jadi mungkin kita harus cek cervix nih, vaginal examination, siapa tahu sudah makin penurunan kepalanya kayak gitu. Terus kalau variable deceleration, ini terlalu sering dia ini deselerasi kayak gitu. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Terlalu sering, berulang deselerasinya itu variabel dan terus berulang. Itu karena apa? Karena cord compression. Biasanya kita habis change position, habis itu kita mungkin kasih O2, terus kasih IV fluid. Nah,
Kalau ini setelah kita VE nih, kalau misalnya dia want to normal vaginal delivery, habis itu kita change position. Actually this one no need intervention apa-apa sebenarnya kalau early ini. Oke, next. Nah, next ada namanya late deceleration. Kalau tadi variable deceleration, early deceleration, kalau ini late deceleration. Jadi dia itu deselerasinya, ingat ya, ini fetal heart rate, denyut jantung babynya, ini yang ke maternal side atau kontraksinya. Ini dia akan turun setelah kontraksi, kan turun posisinya. Harusnya CTG itu kan barengan nih ceritanya. Oke, nih ya, ini di CTG. Nah, harusnya dia naik seperti ini. But in the faktanya adalah CTG-nya malah turun kayak gitu. Kenapa dia harus turun? Kita kan perlu rumputnya ini naik ke atas, si rumput-rumput ini. Sementara ini turun. Itu namanya late deceleration. Jadi kontraksi dulu baru dia turun. Kayak gitu ya. Itu gampang sekali sebenarnya melihatnya begitu di soal. Kecuali kalau ketemu di soal tuh kayak gambarnya burem. Oke. Meaningnya ini berarti gara-gara uteroplacental insufficiency, artinya plasentanya itu udah nggak nge-cover lagi, udah dari problem gitu loh, bayinya itu hipoksia. Jadi kalau kayak gini, mostly sih tindakan di sana itu alatul amalia atau CS, karena kita nggak mau hal-hal yang buruk terjadi pada babynya. But sometimes ada dokter yang pengen dicoba normal dulu. Tapi kalau di soal better pilih CS. Oke, next ada namanya prolonged deceleration. Sama ya, deselerasi sama. Bedanya ini prolong itu apa? Lama. Oke, ini kan sebentar di sini nih ceritanya. Kalau prolong itu nih lama, panjang nih. Bisa for 2 until 10 minutes drop sampai lebih dari 15 beat per minute ya. Let's say tanggaplah di sini 445. Ini udah kurang 20 ini. Berarti ini sekitar 120. Oke. Tapi bisa aja nih sampai turun parah banget ya, sampai 110, sampai 100, sampai 80 kadang sometimes. Nah, ini biasanya resiko buat penyebabnya itu biasanya dicurigai cord prolapse kayak gitu. Tapi ini juga kita biasanya alatul amalia karena kita nggak mau take resiko lah. Jadi jawabannya di exam kayak gitu. Next, uterine activity, the 3, 5, 10 rules. Oke. Too many contraction, terlalu banyak kontraksi, no relaxation time, no placental refill, sama dengan fetal hypoxia. Ya. Manajemennya if tachystole plus fetal distress, kita harus stop oxytocin. Sometimes mereka itu menggunakan induction of labor dengan augmentation ya. Jadi augmentation itu kita kasih oxytocin, misal 5 unit gitu atau 10 unit. Oke, triage the spotlight classification-nya di kategori 1 itu green, baseline itu 110 sampai 160, moderate variability, no leads. Ini kita ya rutin care aja, nggak ada late deceleration. Kategori 2 ini yellow, dia tuh minimal variability, terus tachycardia, variable deceleration. Exam tipnya answer C-section. Ini kita perlu intrauterine resuscitation ya. Next di kategori 3 ini absent variability, recurrent leads or sinusoidal, immediate delivery. Oke. Untuk protokol intrauterine resuscitation ya, untuk kasus yang ini nih. Pertama position, kita change position the mother left lateral ini ya. Ini sering ada jawaban di soal. Terus habis itu kalau nggak bisa kita kasih fluid dengan IV bolus, jangan lupa. Terus di stop dulu oksitosinnya, habis itu kita kasih oksigen ya. 2025 guideline update, oxygen is not step 1 unless maternal O2 saturation is compromised. Oke. Habis posisi kita kasih IV fluid, kita stop. Kalau dia pakai oksitosin baru kita kasih oksigen.
Remember this one, kalau misalnya ada di soal ini tuh sering dia nanya apa yang akan kamu lakukan pertama, what you should do first, what should priority, kayak gitu. Oke, next kita akan berpindah ke farmakologi di dalam CPG. Oke. Betametason ini adalah kortikosteroid atau steroid. Untuk apa? Untuk lung maturity. Kenapa perlu lung maturity? Biasanya gara-gara dia preterm. Kalau preterm, ya namanya lungnya juga belum bisa mampu bernapas dengan baik. Itu resiko buat hipoksia dan aspeksia pada saat lahir. Oke. Temporary loss of variability 24-48 jam. Actionnya diobservasi aja. Biasanya betametason ini menyebabkan kontraksinya itu kayak less variability, kayak sedikit variabelnya, karena memang bayinya tidur. Kenapa 24-48 jam? Karena biasanya pemberian steroid ini 24 jam kalau dia menggunakan dosis 12 mg. Jadi 2 kali 12 mg. Dosis totalnya itu 24. Terus kalau 48 jam biasanya dia menggunakan yang 6 mg, 2 kali 6. Jadi ini butuh 2 hari atau 48 jam. Oke, next ada nama obatnya opioid. Biasanya dia menyebabkan sleep like stage, minimal variable. Terus actionnya kita harus menunggu nih 60-90 menit ya. Ditunggu dulu, observasi dulu. Terus kalau epidural, biasanya menyebabkan hypotension, jadi bradikardi babynya. Action, cek BP ibunya. Oke, jangan lupa. Kalau dikasih terbutalin, biasanya menyebabkan fetal tachycardia. Actionnya kita harus monitor maternal pulse. Kita harus lihat maternal pulse-nya. Oke, next. Rapid response, if you see this, do this. Oke, ini penting ya. Kalau dia sinusoidal pattern, do emergency C-section karena severe anemia. Kalau early deceleration, do vaginal exam. Biasanya karena penurunan kepala, kan head is slow. Biasanya ya udah mau OTW lahiran kayak gitu. Next, if variable deceleration, variabelnya yang berkurang, do reposition karena itu menyebabkan karena itu biasanya karena cord compromise ya, cord compression. Tertekannya umbilical cord-nya. Kalau ada late deceleration, nah stop oxytocin, left side, sama yang tadi jangan lupa habis left side kasih IV fluid, stop oxytocin, sama kasih oksigen. Penting sekali ya. Oke. Top 5 exam traps. First, the oxygen traps. It's not step 1, jangan lupa ya. Oksigen itu enggak step pertama. So prioritas position. The call the doctor trap. Oke, perform nursing action position first. Oke, jangan lupa position first. After that call the doctor. The third one is the steroid trap. Oke, betametason mimics hipoksia. Check timeline. Jadi kadang dia menggunakan betametason tuh, tapi kayak yang tadi soalnya minimal variability, kita harus observasi dulu sudah berapa lama kayak gitu, 24 sampai 48 jam dan follow. Next, the sleep trap. If flat more than 60 minutes, it's not sleep. Kalau sleep tadi berapa menit? Oke, ya betul 45 menit ya. Kalau lebih dari 40 menit, nah itu problem, itu bukan tidur lagi. Next, the sinusoidal trap. It is not sleep, it is anemia. Anemia ya, anemia babynya. So itu harus di CS, Amalia Alatul. The exam day cheat sheet. Oke. Well chop. Orang-orang suka dengan singkatan supaya lebih cepat menangkapnya. Oke, variabel disebabkan oleh cord. Kalau early disebabkan oleh head. Kalau late disebabkan karena placenta. Triasenya, kalau dia green ini kita rutin aja. Kalau yellow resusitasi. Ingat ya, resusitasinya tadi ada 4. Reposition, stop the IV fluid, stop oxytocin, sama kasih oksigen. Kalau red ini Alatul Amalia delivery. 3, 5, 10 rules. More than 5 contraction in 10 minutes
itu Taki style. Golden rule-nya, initial action in kategori 2 dan 3. Reposition to left lateral. Oke. Trust your training, variability is key. Position is priority, safety is the goal. Ingat, variability is the key. Kuncinya adalah variable. Position is priority. Kalau di soal, apa prioritas kita adalah position dulu, ubah posisi. Safety is the goal. Kita harus menyelamatkan either ibunya sama babynya. Oke, kelas hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Aku doakan teman-teman sejawat bisa lulus Prometric exam dengan 1 kali ujian dan bisa renewal kontrak tanpa takut di terminate. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Anyway, tolong bantu like dan subscribe untuk lanjut seri Prometric berikutnya supaya aku makin semangat nih share materi dan soal-soalnya. Dan tolong share juga ke teman sejawat bidan lainnya yang mungkin butuh info belajar gratis juga. Oh ya, feel free to reach me out di teman-teman ya. Mau diskusi masalah apapun, you can tell me. Boleh DM di IG. Kalau misalnya komentar di YouTube-nya agak slow respon. Bebas sih diskusi masalah agen, data flow, mumaris, transfer kafala, interview user buat yang baru banget mau daftar, nego salary, diskusi cara menghadapi kepribadian staff dari negara lain juga boleh. Aku sangat terbuka untuk itu, walaupun mungkin belum menghasilkan solusi, setidaknya kalian punya teman gibah. Oke, see you in the next video. Bye-bye.